Selamat datang dalam video kami. Video ini dipersembahkan oleh Universitas Brawijaya yang merupakan program perawatan jangka panjang lansia di Indonesia. Penting untuk memahami bahwa rumah, meskipun tempat yang nyaman, juga dapat menjadi sumber potensial risiko jatuh bagi para lansia. Mari kita jelajahi beberapa faktor risiko yang perlu diperhatikan. Yang pertama, permukaan licin, di mana permukaan yang licin seperti lantai yang berkilau atau basah dari tumpahan cair dapat menjadi pemicu jatuh yang serius. Sangat penting untuk memastikan bahwa lantai tetap kering dan bebas dari hambatan yang dapat menyebabkan tergelincir. Lalu yang kedua adalah tangga yang tidak aman, di mana tangga tanpa pegangan yang kokoh, langkah yang terlalu tinggi atau terlalu pendek, serta permukaan tangga yang licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan jatuh. Perlu dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kondisi tangga dan memastikan adanya pegangan yang aman. Lalu yang ketiga adalah pencahayaan yang kurang, di mana pencahayaan yang buruk di area-area tertentu seperti tangga, lorong, atau kamar mandi dapat menyebabkan kesulitan dalam melihat hambatan atau rintangan di sekitarnya. Kita perlu memastikan untuk memasang lampu yang cukup terang dan mudah diakses di seluruh rumah. Melalui contoh video yang disajikan, kita akan melihat secara langsung area-area di rumah yang seringkali menjadi sumber resiko jatuh seperti kamar mandi yang licin, tangga yang tidak aman, dan area yang tidak rata. Nah, dengan memahami faktor-faktor risiko ini, kita dapat mengambil langkah-langkah preventif yang sesuai untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan para lansia di rumah mereka. Mari bersama-sama untuk menjadikan rumah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Kedua adalah menghilangkan hambatan. Penting untuk menghilangkan hambatan-hambatan di rumah yang dapat meningkatkan risiko jatuh. Hal tersebut termasuk memindahkan furnitur yang menghalangi jalan, menyimpan barang-barang dengan rapi untuk menghindari tumpukan yang berpotensi membahayakan, dan juga menjaga lorong serta area-area lalu lintas tetap bersih dan bebas dari barang-barang yang tidak perlu. Saat lansia berada di ruang publik, ada beberapa faktor risiko jatuh yang perlu diperhatikan. Meskipun ruang publik dirancang untuk digunakan oleh semua orang, tetapi terdapat beberapa area yang mungkin meningkatkan risiko kecelakaan bagi para lansia. Mari kita identifikasi bersama beberapa faktor risiko yang sering dihadapi. Yang pertama, trotoar yang tidak rata, di mana trotoar yang tidak rata, retak, atau berlubang dapat menjadi bahaya bagi para lansia yang berjalan kaki. Hal tersebut dapat menyebabkan beberapa dari mereka tersandung atau tergelincir dan meningkatkan risiko jatuh. Perlu untuk berhati-hati dan memperhatikan kondisi trotoar saat berjalan di ruangan publik. Selanjutnya, ada tangga di tempat umum, di mana tangga di tempat umum ini seperti stasiun kereta, mal, atau pusat perbelanjaan seringkali menjadi sumber risiko jatuh. Langkah-langkah yang terlalu tinggi, kurangnya pegangan, atau permukaan yang licin dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Para lansia perlu lebih berhati-hati saat menggunakan tangga ini dan memastikan untuk menggunakan pegangan yang tersedia. Selanjutnya, yang ketiga adalah area yang ramai dan berisiko, di mana area-area yang ramai seperti terminal bus, pasar, atau acara publik dapat menjadi tempat yang berisiko bagi para lansia. Keramaian dan kebisingan dapat membuat mereka merasa tidak nyaman dan tidak aman, meningkatkan risiko kecelakaan, dan sekiranya penting untuk selalu berhati-hati dan waspada saat berada di area publik yang ramai. Saat berada di ruangan publik, para lansia dapat mengurangi risiko jatuh dengan menerapkan beberapa strategi dan tips yang sederhana namun efektif. Mari kita bahas bersama-sama beberapa cara yang dapat membantu mereka tetap aman saat beraktivitas di luar rumah. Yang pertama adalah berjalan dengan aman, di mana salah satu strategi utama adalah dengan memastikan cara berjalan yang aman dan stabil. Para lansia disarankan untuk berjalan dengan langkah-langkah yang pasti dan tidak terburu-buru. Perhatikan kondisi permukaan jalanan, hindari berjalan terlalu cepat, dan gunakan alas kaki yang sesuai untuk mendukung keseimbangan. Lalu yang kedua adalah mengenakan alas kaki yang tepat, di mana pemilihan alas kaki yang tepat juga penting untuk mengurangi risiko jatuh di ruangan publik. Pastikan alas kaki yang dipilih nyaman dipakai, memiliki sol yang tidak licin, dan cocok dengan kondisi cuaca. Hindari penggunaan alas kaki yang terlalu licin atau tidak nyaman, karena hal tersebut dapat meningkatkan risiko tergelincir atau terpeleset. Yang ketiga adalah menggunakan alat bantu jika diperlukan. Para lansia dapat menggunakan alat bantu seperti tongkat atau walker untuk meningkatkan keseimbangan dan kestabilan saat berjalan di ruangan publik. Contoh demonstrasi akan diberikan untuk menunjukkan teknik penggunaan alat bantu ini secara efektif dan aman. Dengan demikian, melalui video ini, kami berkomitmen untuk mengajak lansia menemukan ketenangan hati, perdamaian diri, dan menjadi mitra dalam langkah perjalanan mereka. Sekian dari kami, terima kasih.